Anda kembali bersama kami. Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri terkait kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu. Datang sebagai terlapor, Jokowi dicecar 22 pertanyaan oleh penyidik. Joko Widodo, Presiden ke-7 RI dan kuasa hukumnya mendatangi Bareskrim Polri Selasa siang. Jokowi tiba untuk memenuhi undangan terkait kasus tudingan ijazah palsu miliknya, sekaligus mengambil ijazah yang sebelumnya diserahkan ke penyidik untuk diperiksa. Jokowi mengaku dicecar 22 pertanyaan oleh penyidik mulai dari ijazah hingga skripsi universitas. Memberikan keterangan atas aduan dari masyarakat kepada Bareskrim, dan saya memenuhi undangan itu. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Bareskrim dan sudah saya ambil. Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA, sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan saat mahasiswa saya di sekitar itu. Ya. Sebelumnya, polisi juga telah memeriksa 24 orang saksi dalam kasus ini. Terbaru, polisi memeriksa kader PSI Dian Sandi Utama. Sandi diperiksa karena mengunggah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo pada 1 April 2025. Selain itu, polisi juga sudah memeriksa mantan Menpora dan pakar telematika Roy Suryo serta pegiat media sosial Dr. Tifa pada 15 Mei 2025 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam dialog di program Rakyat Bersuara, Roy Suryo, pakar telematika yang juga terlapor, yakin bahwa ijazah Jokowi palsu karena diduga UGM terlibat dalam mengubah data di ijazah Jokowi. Namun kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, membantah tudingan tersebut. Apa kaitannya menghapus dekan? Artinya gini, UGM pun tega gitu loh, mengubah sejarah yang seharusnya itu tidak dilakukan hanya demi mengikuti ijazah yang mungkin salah tulis. Oh gini, sebentar. Ya. Ini kan kaitan ke ijazah Pak Jokowi dong ya, jadinya. Iya. Jadi tahun 8 harusnya dekannya adalah tahun bertem. Termasuk tahun 85 Pak Jokowi lulus. Ya, Dr. Insinyur Ahmad Sumitro pakai U. Oke, di ijazah tertulis nggak tahu kan kita yang asli. Ijazah tertulisnya bukan itu, tapi Prof. Ahmad Sumitro pun tertulisnya salah, Ahmad Soemitro. Oh, pernah lihat ijazahnya, Mas? Ini. Pernah lihat? Yang diposting itu, Oh gitu. Sandi. Berarti belum pernah lihat ya? Kalau itu salah, ya berarti Sandi nanti salah. Ini Mas pernah lihat nggak? Mas pernah lihat? Pernah lah, jelas. Oke, ya udah nanti Mas ada nggak? Mas pernah nggak? Ada nggak di situ? Jawab dulu dong. Saya Enggak juga. lah, nggak usah. Tadi saya jawab, saya pernah lihat. Mas pernah lihat nggak? Oke, yang saya lihat. Nah ini. Ini oke. Ini oke. yang saya lihat. Ini ijazahnya nggak, Mas? Sekarang gantian saya tanya. Ini ijazahnya nggak, Mas? Saya tidak harus menjawab itu karena ini semua sudah masuk ke proses. Karena ini semua sudah masuk proses hukum. Jadi Pak Jokowi sudah menyerahkan ijazah asli. Karena begini Mas, ini Mas Aiman yang sangat menarik begini. Ya, apa? Ijazah Pak Jokowi itu ijazah fisik. Ya. Tadi diserahkan fisik ya. Ya, bentuknya itu bukan ijazah elektronik ya. Oke. Ijazahnya fisik, bentuknya analog. Tapi selama ini ada orang-orang yang mengklaim sebagai ahli-ahli melakukan digital forensik. Seakan-akan barangnya ini adalah digital. Padahal barangnya ini analog. Nah ini yang mau kita pertanyakan juga. Selama ini yang diperiksa itu sebenarnya apa? Yang mendigitalkan siapa, Mas? Tunggu dulu, saya belum selesai, Mas. Oke. Source of dokumennya itu apa? Jadi kan jelas nih, statement dari UGM clear bahwa ijazahnya itu adalah ijazah fisik. Tahun segitu juga belum dikeluarkan ijazah yang elektronik. Oke. Jadi tentunya forensiknya kalau mau dilakukan oleh ahli yang betul, yang benar, bersertifikasi, pastikan forensiknya juga fisik dong, analog. Tapi selama ini kan narasinya dilakukan menggunakan digital forensik aplikasi-aplikasi gitu. Sekarang saya tanya juga ke Mas Roy. Boleh nggak barangnya ini analog, fisik, source-nya fisik ya, dokumen aslinya dilakukan digital?
Oke. Mas pernah lihat gak? UGM pun menampilkan ini. UGM pun menampilkan ini pada saat acara di Fakultas Kehutanan UGM dihadiri oleh lulusan-lulusannya. Foto yang sama. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjawab kritikan soal program barak militer untuk anak-anak bermasalah. Deddy menyebut bahwa pengkritik program miliknya merupakan kaum nyinyir. Meski kerap mendapat kritikan, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tetap menjalankan program pembinaan karakter ala militer untuk anak-anak bermasalah se-Jawa Barat. Terbaru, 35 siswa tingkat SMP di Kabupaten Kuningan dikirim ke Barak Militer Kodim 0105 Kuningan. Para pelajar pria maupun wanita akan mengikuti pembinaan karakter ala militer selama 2 minggu ke depan. Kritikan program barak militer milik Pemprov Jawa Barat dibalas oleh Deddy Mulyadi. Dengan pidato berapi-api, Deddy menyebut bahwa pengkritik program barak militer merupakan kaum nyinyir. Semua orang hanya memberikan pengamatan, analisis, kajian. Itulah metodologi yang dikembangkan bangsa ini. Tetapi tidak ada yang berani mengambil solusi, mengangkat mereka di sudut jalanan, dimasukkan ke barak, dididik secara militer, diarahkan menjadi anak-anak yang berguna. Kedisiplinan militer adalah harga mati bagi kemajuan bangsa, bukan musuh. Pandangan-pandangan buruk terhadap militer adalah pandangan-pandangan orang yang takut anak-anak Indonesia bangkit, yang takut anak-anak Indonesia mencapai kemajuan. Mereka takut bangsa ini menjadi bangsa kokoh dan tegap. Mereka ingin bangsa Indonesia menjadi bangsa pemabuk yang setiap hari mabuk akan ilmu pengetahuan, yang setiap hari bertengkar di TV, yang setiap hari bertengkar di medsos, sementara hamparan kekayaan alam diambil sama mereka. Janganlah kita menjadi antek dari bangsa lain. Doa yang terpancar ada dua. Saya tidak menyebut doa. Rintihan hati, bisikan hati ada dua. Ada yang berharap ini berhasil, dan ada yang berharap ini gagal. Siapa yang berharap ini berhasil? Mereka adalah kaum-kaum nasionalis yang mencintai bangsa ini. Siapa yang berharap ini gagal? Para nyinyir dan para pembenci yang menjadikan politik sebagai tujuan hidupnya tanpa pernah bisa membedakan mana kepentingan politik dan mana kepentingan kebangsaan. Berbeda dengan Deddy Mulyadi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution untuk mengirim anak-anak nakal ke pesantren. Pernyataan ini disampaikan Gibran sebagai solusi curhatan Bobi soal permasalahan narkoba di Sumatera Utara. Ya, tadi Pak Gubernur mengeluh masalah narkoba. Nah, ini PUI bisa digandeng ini Pak Gubernur. Mungkin ada gubernur Jawa Barat yang mengirim anak-anak bandel ke barak. Nah, ini bisa dikirim ke pondok-pondok pesantrennya PUI mungkin. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memiliki solusi tersendiri untuk atasi anak-anak bermasalah. Kofifa juga tidak setuju penyematan istilah nakal untuk anak-anak. Ya Allah, sama enggak boleh loh. Saya itu sangat tidak setuju disebut anak nakal. Saya selalu bilang anak nakal. Nakal adalah N akal. N itu tidak terhingga. Akalnya tidak terhingga. Sampean kan tahu kita punya sekolah-sekolah taruna. Saya tidak menyebut anak nakal, saya tidak, karena pada saya anak itu terlahir putih fitrah. Penyebutan pun menurut saya hati-hati sekali. Anak itu terlahir fitrah. Yang bilang itu siapa? Nabi, Rasulullah. Tapi kemudian ada memberi warna A, warna B, warna C, bukannya itu tanggung jawab kita semua. Kalau sekolah untuk menguatkan karakter, kita sudah mendapat warisan dari Pak Dekarwo, SMA Nala. Program pengiriman anak bermasalah ke barak militer sudah berjalan selama 3 bulan terakhir.
Meski banyak kritik, Deddy Mulyadi mengaku akan tetap menjalankan program untuk mengatasi permasalahan remaja di Jawa Barat.